Shalom sahabat-sahabat saat teduh yang terkasih. Terpuji nama Tuhan yang telah memberkati tidur malam kita di malam tadi dan memberikan kita kehidupan baru pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk hadirat Tuhan pada pagi hari ini yang telah mengurapi kami melalui penyembahan pujian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya
dengan pujian penyembahan kami. Hati kami telah siap menerima firman Tuhan, sehingga roh kami menyala-nyala untuk menyambut firman kebenaran yang menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-37 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudaraku yang terkasih, pengalaman dan pengaruh buruk pada masa kecil biasanya berlanjut membentuk kepribadian yang tidak baik pada diri seseorang. Tetapi kita akan melihat apakah hal ini terjadi pada Yusuf atau tidak. Karena Yusuf adalah anak ke-11 dari 12 anak-anak Yakub. Tetapi pada waktu itu, pada Kejadian 37, Benyamin anak yang paling muda belum lahir, dan di situ Yusuflah anak yang paling muda. Kasih Yakub lebih besar kepada Yusuf karena dia lahir sebagai anak yang dinanti-nantikan cukup lama. Perhatian Yakub yang istimewa kepada Yusuf membangkitkan masalah pada keutuhan keluarga Yakub ini. Semua saudaranya iri dan membenci Yusuf karena dia diistimewakan. Tetapi walaupun dia diistimewakan, Yusuf tidak menjadi anak yang manja. Yusuf tetap diberikan tanggung jawab dan dia menunjukkan kerajinan dan tanggung jawabnya. Tetapi hal itu tetap saja membuat hati saudara-saudaranya panas. Dan sikap iri hati saudaranya itu juga membuat apa yang dikatakan dan diperlakukan oleh Yusuf itu tetap tidak menjadi berkenan bagi mereka. Sikap iri pada saudaranya bukan sekedar reaksi buruk yang harus ditanggung Yusuf, tetapi sikap iri saudaranya mewakili banyak situasi-situasi sulit yang harus dialami Yusuf dalam perjalanan hidupnya. Ini menjadi latar di mana rajutan rencana Allah diwujudkan bagi Yusuf. Dan walaupun dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dicintai oleh Tuhan. Dia diberikan mimpi, dia diberikan visi tentang rencana Tuhan yang akan membentuk dia menjadi seorang pemimpin. Dan demikianlah di hari-hari depan, segala persoalan, segala macam tantangan hidup membentuk Yusuf bukan menjadi pribadi yang buruk, tetapi menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, pribadi yang hebat, dan pribadi di mana rencana Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Saudaraku, kisah Yusuf ini menolong kita. Kalau pada saat ini kita sedang menghadapi berbagai situasi sulit di dalam hidup kita, apakah di tengah-tengah keluarga atau di hadapan orang lain, kita seolah-olah tidak berharga, kita sedang dalam situasi kita dibenci, tidak perlu menganggap diri kita sebagai korban keadaan. Jangan. Tetapi lihatlah
bahwa saat ini persoalan hidup kita adalah bagian dari rencana Allah yang besar bagi kita dan untuk masa depan kita. Apapun situasi sulit hari ini, atau situasi-situasi sulit di hari-hari kemarin, ini hanya mau menyatakan kepada kita bahwa rancangan besar pribadi yang lebih luar biasa sedang Tuhan bentuk di dalam diri kita. Walaupun kita dibenci sesama saudara kita manusia, tetapi kita dicintai Allah. Dan cukuplah janji itu kita pegang sebagai sumber penguatan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap firman yang telah Tuhan taburkan. Firman luar biasa yang menguatkan hati dan jiwa kami melangkah lagi dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Bapa, kami tahu Engkau Bapa yang paling mengerti keadaan kami. Engkau yang paling tahu bagaimana kedalaman hati kami dan betapa galau dan bimbangnya kami ketika kami seturut dengan kehendak-Mu, ketika kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ketika kami hanya menjalani apa yang seharusnya menjadi bagian kami. Begitu banyak tantangan-tantangan Tuhan Yesus, begitu banyak cobaan-cobaan yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi hari ini kami boleh diberitahu bahwa setiap tantangan kehidupan adalah anak-anak tangga yang Tuhan izinkan kami lalui dengan jerih lelah, dengan berpeluh kesah. Tetapi Engkau mau mengangkat kami lebih tinggi melalui setiap persoalan-persoalan kami. Bapa, kami tidak mau memandang apa masalah kami ini. Kami tidak mau mengeluhkan lagi tentang bagaimana beratnya kami menjalani hari-hari. Tetapi kami mau pandang bahwa ada rencana Tuhan yang dahsyat, yang hebat Tuhan sedang kerjakan dalam kemudahan kami, dalam kelemahan kami, dalam ketidaktahuan kami. Tetapi Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sehingga kami hanya mampu mengucapkan syukur kami yang paling dalam kepada Engkau. Kami mau percaya dalam setiap situasi-situasi kami hari ini, Bapa, Engkau bekerja dahsyat luar biasa dalam kami. Ini kami. Urapi kami dengan urapan baru setiap hari, sehingga kami boleh melihat rencana Tuhan dan hidup di dalam rencana-Mu yang indah itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk orang-orang yang tetap ada hari ini untuk mengasihi kami dan untuk kami kasihi. Kami tetap bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan pakai untuk menguji iman dan kesabaran kami. Kami tetap bersyukur untuk orang-orang yang belum melihat kebaikan dan hati yang murni yang kami miliki. Kami tetap bersyukur untuk segalanya Bapa, karena di dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa, kami mau berdoa juga untuk seluruh sahabat-sahabat saat teduh kami pagi hari ini, untuk segala pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan, supaya lawatan dan penyertaan Tuhan tetap sempurna, kesehatan yang melimpah, rezeki yang luar biasa Tuhan berikan bagi saudara kami Eda Mary Kristina Kacaribu, bagi kami James Lingga, Kakak Nomi Frida Tarigan, Kakak Rosmita Tarigan, Bibi Roslina Purba, Bibi Lina Gea, Mami Tina Purba, Bibi Rostina Bangun, Bibi Syan Seroja, Eda Fatmawati Ginting, Bibi Juliati Sitepu, Kakak Heni, Mami Kartini Tarigan, Kakak Angelina Sinuhaji, Diaken Efrata Sari, Bibi Iting Nada, Mama Dasar Barus, Bibi Lena Bangun, Kakak Listiani Ginting, Anggun Sitepu, Kakak Ervina Surbakti, teman kami Heri Tarigan, Kakak Sekar Tarigan, Kakak Rosana Kembaren, Pendeta Orisa Sativa Sembiring, Kakak Monika Ginting, teman kami Erpina Ketaren, Bibi Tina Pelawi, Kakak Erna Evarista, turang kami Agustin Pandia, Bibi Malemina Ginting, Eda Rosmenita Kacaribu, agi kami Afriani Sandai, Kakak kami Elvira Vienti, turang kami Petrus Sembiring, Diaken Agnes Sinta, Kakak Sukmawati Kaban, Bibi Elpina Damanik,
dan seluruh sahabat-sahabat teduh kami yang lain. Biarlah pengkawalan Tuhan, pengasihan Tuhan, dan seluruh yang baik terjadi dalam hidupnya. Kami berdoa untuk Bibi Lina Gea dan sedang mempersiapkan pernikahan anak kekelengan. Biar Bapa Engkau menyertai, Engkau mengurapi, dan Engkau memperlancar segala rencananya. Agi kami, dia Cikita, Tuhan urapi luar biasa. Dia akan melakukan ujian komprehensifnya Tuhan Yesus, juga Engkau urapi luar biasa, sehingga dalam segala persiapannya ada Allah yang menuntun dan menolong dia. Kami percaya hidup kami di tangan-Mu. Rencana Tuhan lah yang terjadi, karena itulah yang terbaik bagi kami. Kami jalani hari ini Tuhan dengan sukacita surga, dengan semangat rohani luar biasa, karena kami tahu Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan penyembahan kami. Kami naikkan dengan syukur di dalam Yesus Kristus, penebus dan juru selamat hidup kami. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Terima kasih untuk mengikuti saat teduh kita pagi hari ini. Dan kiranya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh memberkati kita dalam perjalanan hidup kita. Tetap menjadi pribadi yang luar biasa bersama Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.